Halo guys, hari ini bersama saya Elizabeth Padang di podcast Bisnis Takumi. Ayo guys, mana suaranya? Oke, ini perdana dari kita, podcast dari Bisnis Takumi. Ya, kontennya apa nih? Kontennya sekarang adalah pro dan kontra. Tapi pro dan kontranya bukan dari dosen ataupun prodi-prodi lain. Tapi kalian tahu siapa? Yaps, mahasiswa bisnis Takumi, bisnis digital Takumi maksudnya guys. Tepuk tangan ya. Ya silakan duduk bapak-bapak. Terima kasih. Oke, perkenalkan dulu diri kalian masing-masing. Nama saya Muhammad Yusuf. Nama saya Irham Pramasidi. Nama saya Tarmuji. Saya Arif Prayoga, paling muda. Oke. Siap, muda. Paling muda. Yang paling tua siapa? Ya. Jadi kalian nanti kita ada tim kontra dan tim pro. Nah, Fit dulu lah. Oh nah, iya, kan belum jelas ini. Santai, Pra, santai. Nafsu ya? Saya belum jelas ini. Masih terbawa. Saya belum jelas ini sebelumnya ya. Oke, nah cara nanti sebelumnya kita switch dulu ya. Nanti kita nentuin mana tim pro dan kontra. Yang menang itu pro, yang kalah itu kontra. Oke? Oke. Nah sebelumnya nanti salah satu topiknya atau temanya itu nanti disampaikan oleh dosen. Seperti itu, paham? Paham? Oke. Seperti biasa, argumen pro dan kontra itu argumen, berdebat kalian. Tidak ada yang salah, tidak ada yang Benar. bohong, pasti ada yang benar. Oke, kalian aja. Jika kalah. Oke, yang menang pro, yang kalah kontra. Oke, siap. Ya, topiknya pekerjaan yang tidak sesuai dengan jurusan kuliah. Wow. Dari tim mana dulu nih ya? Berarti kita aja dua ngecup. Boleh. Boleh ngecup. Silakan. Mulai dong ngecup. Kalau menurut saya, kita kerja tidak sesuai sama jurusan kita. Untuk itu sebenarnya tidak menjadi masalah. Mungkin di awal adaptasi, belajar. Tapi kalau kita udah menguasai skill, itu akan menambah skill kita dari yang lain dari jurusan sekolah kita. Itu ya. Itu kalau dari kita kontra ya Bang Cup. Berarti dari Kerja tim apa? kontra tuh tidak menjadi masalah ya? Tidak sesuai. Kalian kontra. Iya. Makanya bingung kontra lah gitu kan. Kontra itu tidak setuju. Iya. Hai. Jadi, Aku lagi mikir ini jadi salah kalian itu gimana? kontra. Gak apa-apa, kok jadi pro sih? Iya, jadi kan dia menyadari. Iya, kayak dari Udah kayak Gak apa-apa, 3 lawan 1 Jalan satu. Oh, untuk swing kita perwakilan ya. ya. Iya, enggak beda. Oh, Udah kayak tadi. Mana? Berarti kita pro. tim pro. Oke, Bang Cup. Sekarang tim kontra. Kontra, Oke. Mulai dari mana dulu nih? Tim pro atau tim kontra? Ayo. Dari yang pro dulu harusnya. Oh iya. Pemilihan dulu ya. Ayo pro. Masuk Cup. Tim pro silakan. Dipersilakan. Untuk pro ya, untuk kita setuju aja sih ya, karena kalau kita kerja tidak sesuai dari jurusan yang kita ambil. Mungkin untuk kendala itu di awal adaptasi, di awal kita dapat kerjaan tersebut. Tapi kalau kita belajar menggali skill dari kita dapat adaptasi menggali skill baru, itu akan menambah portofolio untuk orang tersebut enggak sih? Betul. Kalau untuk saya ya. Oh, berarti dari tim pro tuh setuju dengan hal itu ya? Berarti dari tim pro tuh gini kepada tim kontra. Jadi mereka tuh setuju supaya nanti skill mereka tuh tidak hanya dari yang dia dapat di jurusan, tapi dari pekerjaan yang mereka kerjakan. Oke, seperti itu. Kalau dari tim kontra sendiri bagaimana? Yang jadi masalah tuh kerja nggak bakalan ada waktu buat belajar lagi. Semangatnya bakal beda ketika capek kerja, nggak bakalan belajar. Pasti teman-teman pernah dengar kan,
pisau bakalan tumpul ketika jarang diasah. Ketika pelajaran kita yang selama kita kuliah nggak diasah di pekerjaan lagi, akan lupa dan akan ya bisa aja gak digunakan sama sekali, lupa sama sekali pelajarannya. Makanya lebih baik ketika pekerjaan itu sesuai dengan jurusan kuliah, apa yang kita belajar selama kita kuliah bakalan lebih maksimal lagi. Tapi kan menurut saya Bang, menurut saya untuk kita dapat pekerjaan baru atau kita mulai masuk lingkungan baru, itu pasti ada namanya adaptasi, masa orientasi. Dari situ mungkin kita akan perlahan-lahan belajar ya, menggali ya. Kalau kita bisa bersemangat ya mungkin kita belajar mendapat menguasai skill tersebut, bahkan bisa menjadi profesional dalam pekerjaan tersebut ya. Kalau menurut saya untuk kita berdua yang masa sih Menambahkan potensi baru, menimbulkan malah. oh iya benar, Jadi harus profesional. Terus buat apa kita kuliah, maksudnya yang nantinya kita bekerja tapi tidak sesuai dengan jurusan yang kita ambil ketika kuliah. Jadi kayak sia-sia nggak sih apa ilmu yang kita dapat dari pas kuliah sesuai dengan prodi yang kita ambil, tapi waktu kita kerja itu malah tidak sesuai dengan passion kita. Jadi itu sia-sia kalau menurut saya gitu. Akan lebih profesional mana orang yang belajar 10 tahun dengan 1 bulan, dengan 1 tahun lah ibaratnya gitu. Kalau kita mempelajari di kampus sudah tentang bisnis digital, kita kerja di bisnis digital juga, meskipun ruang lingkupnya luas, pasti akan lebih maksimal. Karena tidak hanya mempelajari, ketika praktek pun dengan apa yang dipelajari. Kalau semua lapangan diambil berbeda dengan mata kuliah, hasilnya tidak akan semaksimal apa yang kita pelajari. Ayo dibantah dong tim pro. Sekali lagi kalau menurut saya ya, tidak menjadi masalah karena kan rezeki orang beda-beda ya. Untuk kita mendapatkan pekerjaan ya. Dari sudut pandang agama. Iya, apalagi kan kita di Indonesia kan lapangan yang terbatas, lapangan pekerjaan yang sesuai. Jangan bawa agama. Iya. Bawa agama. Mau debat agama. Ya, Apa tuh? Alhamdulillah Ustaz. Tema- Kita lihat ya Mas Arif, Mas Tarmuji. Emang iya kita bandingin si A belajar 1 tahun, tapi kalau si B belajar 1 bulan dia ekspor, dia benar-benar belajar mengekspor, berarti ilmu yang dia dapat selama 1 bulan itu bakal bisa menyimbangi atau lebih dari yang belajar 1 tahun. Oke, kita belajar 1 tahun, 3 tahun, tapi kalau kita nggak ekspor, cuman kayak setiap hari kayak kadang tiap hari nggak belajar ya. Tapi kalau kita 1 bulan belajar dengan sungguh-sungguh, kita bisa meyakinkan kalau kita akan bisa mendapatkan skill yang dibutuhkan. Saya yakin 1 bulan itu udah bisa menyimbangi yang belajar dalam 1 tahun dan bisa melebihi dari mereka yang belajar lebih dari 1 tahun. Kalau kita dari situ ya Bang. Tahun itu bukan tolak ukur seberapa banyak ilmunya, Ya, tapi banyak yang pengalaman. yang menjadi tolak ukur berarti kan belajar. Ya benar, pengalaman. Mungkin kalau 1 bulan itu nggak mungkin namanya kita dapat pengalaman lebih dari yang 1 tahun tersebut ya mungkin ya. Tapi kita bisa belajar. Sekarang Tapi banyak kan platform, kan banyak dibilang tools. pengalaman tadi. Kita nggak- Kalau yang 1 tahun pengalamannya, iya maksudnya startup yang nggak terlalu kenal, sedangkan 1 bulan ini pengalamannya udah di startup yang tertinggi gitu. Ya udah taraf internasional kan, nggak ada yang nggak mungkin gitu. Gitu ya, masih bisa dibilang setara lah. setara pun akan beda. Bahasa ini sebenarnya gini, yang 2 tahun udah pernah ngerasain jalan di tengah-tengah hujan, yang satunya cuma neduh doang, kan beda. Itu tergantung personal ya. Belum tentu personal tersebut 1 tahun udah jalan-jalan tengah hujan Bang Cuk. Berarti meremehkan kemampuan Iya. orang lain. Personal orang beda-beda Mas. Kenapa personal tersebut menerima pekerjaan yang beda, dia berani mengambil keputusan tersebut karena mungkin dia udah yakin dirinya akan bisa, walaupun pekerjaan tersebut beda dari jurusan perkuliahan dia. Tapi kalau gagal Coba lagi. sudah bisa Menurut saya nggak bakal gagal Mas, karena sebelum dia mengambil keputusan dia pasti udah mikir, bakal udah kayak. Tapi kan yang berpengalaman itu kan ketika gagal dia sudah memiliki plan yang bisa
lanjut lagi gitu loh, ketimbang yang masih baru terjun ini kan pasti ketika gagal kita pasti bingung kan, belum ada pengalaman yang dia alami Yang gitu loh. kegagalan tersebut jadi pengalaman dia lah. Ya, tapi kalau dibandingkan sama yang berpengalaman itu pasti jauh lebih baik daripada yang masih baru gitu kan. Gimana? Saya nggak setuju kalau yang orang yang baru sebulan belajar dengan 1 tahun belajar itu yang sebulan bakal lebih kurang baik ya dari yang 1 tahun. Saya nggak, tergantung personalnya belajar apa enggak. Kalau orang udah mengambil keputusan berarti dia udah berani untuk Ambil kegagalan. ambil kegagalan. Bener banget cuy. Mempelajari itu bukan berarti tentang dia belajar di buku, di YouTube atau materi dengan seseorang ya. Belajar di lingkungan kerjanya. Anda ketika kerja di sebuah perusahaan baru kontrak 1 bulan bisa apa? Meskipun dengan dasaran teori yang pembelajaran di kuliah terus kalian kerja di bisnis digital selama 1 bulan, dibandingkan mereka, apalagi ya kan 1 bulan kerja dengan teori atau pembelajaran yang sama, jurusan yang sama, itu aja belum tentu bisa apa-apa, masih ada training segala macamnya kan. Apalagi kalian kerja 1 bulan di jurusan yang berbeda dengan kalian. Oke nih, saya mau tanya nih, kenapa sih ada orang itu yang bekerja tidak sesuai dengan jurusan yang dia pilih ketika kuliah? Itu kan akan berbeda ya ketika dia bekerja di lingkupnya dia waktu kuliah, sedangkan dia bekerja di lingkungan yang tidak dia kuasai. Ayo, gimana tuh? Kenapa ada orang yang memilih untuk keluar dari jurusan yang dia pilih ketika kuliah? Ya, yang jawab sedikit pro dulu berarti ya. Nah, kalau menurut saya, kenapa orang bisa bekerja tidak sesuai dengan jurusan perkuliahan dia? Mungkin dari faktor ekonomi orang tersebut dan jumlah peluang kerja, lapangan pekerja tersebut. Mungkin kuota pekerjaan, lapangan pekerjaan misal 10, tapi yang lamar dengan pekerjaan yang sama jurusan dia tuh 1000-an orang. Otomatis kan demand-nya kan dengan permintaan sangat jauh ya dari segitu. Kalau menurut saya. Tapi yang gini, saya mau tanya lagi ya. Di zaman sekarang itu ada yang namanya yang seperti tadi ketika Anda bilang freelance, remote, dan itu pasti ada. Apalagi di zaman yang sekarang serba digital itu pasti ada. Tapi kenapa dia memilih untuk keluar dari jalur itu gitu? Ada alasan yang kayak selain ekonomi, semua orang pun butuh uang. Semua orang butuh uang. Saya juga butuh uang. Nah, Uang. bagaimana tuh? Menurut Kontra sendiri gimana? Kan kalian nggak setuju nih. Pasti ada dong alasan kenapa nggak setujunya dengan hal itu, dengan yang saya tanyakan tadi kan. Kurang persiapan. Kalau dia udah nyiapin dari awal sebelum lulus harusnya bisa dapat lebih dulu. Sekarang kan banyak kemudahan, bisa daftar tanpa ijazah kan, asalkan ada tanda bukti kalau dia masih pembelajaran dan akan lulus. Oke nih, kan udah mulai panas nih ya. Aku udah challenge nih dari saya nih. Challenge-nya tuh kak, salah satu dari kalian tukeran nih. Tukeran, Sweet lagi. switch. Iya switch aja, salah satu aja siapa yang mau tukeran. Sweet begini dong, yang kalah tuker mungkin. Iya. Oh iya boleh, ayo. Kita sehati cuk. Yang kalah pindah ya. Mana? Udah kalah. Kalah. Yang kalah pindah switch. Oke, Oke. mari mas. Mari mas. Ini loh, belum di endorse mari mas. Sabar, mari mas. Intisari. Just do. Oke. Stop. Mas, kita di pro Ingat ya. kalian tim Oke, pro. oke. Kamu Tim udah pro. switch loh. Jangan lupa ya kamu. Gak apa-apa 3 lawan Mas, 1. tim pro. Ada kontra sendiri, oke? Oke. Oke. Ada yang salah nggak sih dari perkuliahannya sendiri atau dari orangnya itu sendiri? Kenapa jadi mereka lebih switch ke sini padahal 4 tahun loh mereka kuliah gitu kan? Bagaimana menurut tim kontra sendiri? Yang menurut kalian ini nih loh yang salah tuh ini gitu. Gimana?
Bukan yang salah sebenarnya. Kalau disalahkan perorangan sama kampusnya tuh hampir semuanya bisa disalahkan ya. Tapi mungkin beda kampus bakalan beda impactnya. Seperti yang saya ucapkan tadi ya, kurang persiapan. Ketika dia bisa mempersiapkan pekerjaan lebih awal sebelum dia lulus, berarti kampusnya juga mensupport hal itu. Nanti ketika sampai lulus dia belum dapat pekerjaan, belum ada persiapan buat bekerja, baik dari materi ataupun prakteknya, berarti kampusnya tidak memfasilitasi. Oke. Terus yang benar tuh bukan yang benar sih sebenarnya. Yang menurut Mas sendiri yang lebih baik itu gimana? Maksudnya tuh kampus yang baik itu seperti apa gitu loh? Yang memfasilitasi itu seperti apa? Ayo. Ya antara mahasiswa komunikasinya dengan dosen-dosen di kampus itu terus aktif dalam komunikasi, ya nantinya akan ada praktikum gitu untuk menunjukkan kompetensi mahasiswa itu untuk menuju pencapaian potensi yang mereka punya. Dan biasa ya pastinya dosen itu udah bakal membuat kita tuh mempunyai potensi yang paling benar-benar cemerlang buat kita buat di kemudian harinya gitu. Jadi nggak bakal ada yang namanya salah jurusan, keluar jurusan. Nah, gimana tuh? Kan yang seperti tim kontra bilang kan udah dosennya sendiri, kampusnya sendiri memfasilitasi contohnya dengan baik gitu kan. Seharusnya bisa kan. Tapi gimana tim pro kok justru Tapi kan tidak semua mahasiswa sama. 10 orang mahasiswa pasti kan mereka beda. Saya nggak bilang semua mahasiswa sama. Mungkin dia ya benar. Gue setuju. Iya. Tapi kan daya serapnya, daya tanggapnya mahasiswa itu kan beda-beda. Ada yang namanya istilah mahasiswa kupu-kupu. Apa itu? Datang pulang. Oh, enggak. Apa? kuliah pulang. Iya. Singkatannya Iya. pulang. Iya, iya. Datang pulang daku ya. Iya. Itu kalau menurut saya ya. Nggak, daya setiap orang beda-beda. Berarti kan ada yang salah. Mungkin kontra bisa apa sih yang salah? Salah, nggak ada yang salah. Entah salah metodenya, salah personalnya, atau Stop. Kan tim pro loh. Lupa deh. Pro, jangan lupa jati diri, Bre. Ini Ingat jadi jati bingung diri. Iya. Ingat ya. Lagi mancingnya mas, maaf mas. Mau pindah sini ya? Mau pindah sini. Mau pindah ke sini ya, mau Boleh. ngomong ya. Sama Oke, gimana nih tim kontra sendiri? Sama bingung nih. Ingat jati diri ya, Pak. Ingat. Benar, tim kontra sendiri. Dia kepancing. Udah berarti benar ya kontra. Setuju. Udah jabatan. Dia menyerah. Dia. Hai. Hai. Semua sen. Oke, stop. Jadi gimana tim kontra? Kalau masalah perbedaan tingkat kemampuan itu pasti ada, nggak cuma berkuliahan, dari tingkatan PAUD pun tuh pasti ada. Balik lagi gimana caranya mengajak mereka biar setara, biar pembelajarannya sama-sama masuk, itu kan balik lagi ke gurunya, ke dosennya yang mengajar. Metode apa yang diterapkan ketika ada salah satu yang punya keterbatasan itu, tingkat kemampuannya berbeda itu. Kalau dari kampusnya memfasilitasi hal itu, dosennya juga punya metode yang baik buat menanggulangi hal tersebut, semuanya bakal maju bareng-bareng, nggak ada keterbatasan kayak gitu. Tapi kan mungkin ada sebagian mahasiswa yang mungkin cara menangkap pembelajaran itu kan berbeda-beda ya. Ada yang mungkin yang tadi disebutkan bisa jadi di kayak melalui YouTube ataupun yang lainnya gitu kan, secara otodidak. Itu kan pasti setiap mahasiswa nggak melulu yang di kampus itu langsung keserap kan, pasti akan mencari-cari media yang lainnya yang mungkin bisa membantu atau menambah wawasan yang kita miliki gitu kan. Pasti ada mahasiswa yang seperti itu. Oke. Dari yang tadi kalian berdua bahas itu berarti intinya cuma satu. Metode pembelajaran ya, bukan? Iya. Benar bukan? Iya sih. Kenapa?
Iya, ya balik lagi karena setiap mahasiswa kan berbeda-beda kan. Belajarnya, sistem belajarnya gimana. Contoh saja, contoh saja saya Iya, tapi saya sama kemarin saya. Saya sama. Maksudnya bukan bentuknya sama Bang Cu. Itu sama aja yang beda. Ya itu kan harus di garis bawahi. Balik ke topik, berarti ada yang salah nih. Iya kan tadi kan yang salah orang itu. Enggak kalau orang itu juga. Ada yang salah. metodenya, metode pembelajarannya mungkin. Metode. Cuman ingat kalau belajar di rumah, ya ketika listrik mati gak ada paket. Iya kan itu kan mempersulit gitu. Ya kan. Tapi kan bisa Ya, belajar melalui orang lain Ya, gitu ya kan di kampus juga bisa sama. Gitu. Ya kan nggak melulu di kampus. Di Malah kampus kita- itu Udah kan mas. Bisa. Kita malah bisa mempunyai tahu. waktu, Menurut kalian mempunyai berdua, metode apa sih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Menurut kalian? Anda percaya diri ya? Makanya itu Pak. Saya udah menyerah. Saya jadi bosnya. Saya jadi bosnya. Saya jadi Anda bosnya. 2 kali jati diri. Geseran, Tidak ada geseran, ketinggalan deh. Puteran aja deh yang sini. Anda sini. Boleh. Ayo. Oke, gantian. Saya yang tanya. Jadi menurut kalian gimana nih metode pembelajaran yang baik itu di kampus sendiri maupun di luar kampus itu sendiri? Ya untuk di kampus sendiri tetap kita menjaga yang namanya apa sih namanya? Apa tuh? Namanya apa? Namanya sama. Sabar. Oh sabar. Oh sama. Oh, harus sabar ini ya. Harus sabar. Boleh. Ya Kita maksudnya bisa- ya kita harus tetap jadi mahasiswa yang produktif, inovatif, komunikatif, ya kan apalagi kalau satu lagi Pak. Kreatif. Nah, kan di kampus itu punya kan. Agama lagi. Jangan latihan, saya beda sendiri ya, jangan sampai. Tolong. Nah, dari kalian nih kan tadi udah disebutin tuh kan inovatif, kreatif. Itu kan bukan sebuah metode ya menurut saya. Jadi metode yang benar tuh di kampus, contohnya di kampus aja dulu. Metode yang benar tuh di mana? Jangan metode tiap Iya. perkuliahan Bukan sih, beda. dari kampus itu metodenya Tiap apa? Sabar dulu gantian. Iya, Karena kan ya karena tiap perkuliahan kan beda-beda metodenya, kurikulum itu juga beda, ya kan? setiap dosen juga berbeda-beda kan. Ya udah, metode apa yang beda? Kalau sama serem. Ya gimana Bang? Lanjut. Ketika sebuah kampus bisa menerapkan hal yang sama, ada kuliah dan prakteknya. Hal yang dikhawatirkan seperti tadi, keterbatasan materi dan praktek akan hilang. Jadi apa yang mereka dapatkan bakal lebih maksimal lagi. Itu kegiatan praktek dan teori yang bersamaan selama masa kuliah itu. Berarti nggak ada yang salah dong, bisa sesuai jurusan asalkan metode membelajarnya tepat. Apakah Anda sudah merasa kalah? Oh belum. Oke kita. Kurang. Kita lanjut di belakang. Saya ambil contoh ketika saya kuliah tata boga, SMK boga. tata boga misalkan, jurusan tata boga, akan ada kegiatan langsung di sebuah restoran. Di tempat itu saya akan belajar memasak secara langsung, bukan hanya memasak untuk diri saya, tapi untuk customer. Penilaiannya kan pasti akan beda dibandingkan saya hanya memasak di sekolahan saya. Nah, hal-hal tersebut yang dibutuhkan. Jadi apa yang kita pelajari ketika dipraktekkan langsung, kita akan mendapat tidak hanya belajar teori tapi benar-benar dengan pengalaman. Tapi kan banyaknya kan ini ya, ada kampus yang teori ya gitu ya Mas ya. Iya. Teori prakteknya dikit, mungkin karena fasilitasnya atau karena relasi kampus tersebut kurang ya. Teori mungkin itu jadi faktor kenapa adanya orang yang bekerja tidak sesuai dengan jurusan perkuliahan dia. Itu menjadi faktor juga ya Mas ya. Iya sih. Metode kampusnya dia tuh banyak teori mungkin. Kayaknya contoh dari rekan-rekan kita ini mungkin ya kan gitu sekolahnya SMK otomotif kerjanya sambil mancing Enggak begitu. Mungkin Jauh banget ya. Jadi pada intinya di sini itu adalah bagaimana metode di perkuliahan itu menjadi tepat. Metode perkuliahan itu yang tepat. agar mendapat pekerjaan yang tepat. Iya. Iya. Jadi tidak ada alasan ekonomi lagi. Karena dari situ juga bisa dapat ekonomi yang lebih baik.
Jangan sampai disinggung. Dia terakhirnya ada singgung. Agar tidak sama. Oke. Sama serang. Kalau sama seru. Oke. Udah dapat kesimpulannya kan dari metodenya, berarti yang kalah adalah tim pro. Sebenarnya saya nggak mau kalah. Jangan sampai Gak bisa, disinggung. Pak. Bapak sudah kalah sebenarnya. Mau gimana pun juga, apalagi tadi Bapak sempat kayak ke bawah-bawah sama tim kontra kan, metode pembelajaran mereka gitu kan. Untuk teman-teman yang ada di rumah yang udah menonton argumentasi kita hari ini, untuk episode kali ini, dari kesimpulan yang udah saya sampaikan tadi, saya harap teman-teman bisa nyari perkuliahan yang metodenya untuk kedepannya bekerja tuh sesuai gitu dengan pekerjaan yang bisa kalian kerjakan, sesuai dengan cita-cita kalian. Jadi saran saya adalah carilah perkuliahan yang metodenya yang kedepannya bisa bekerja sesuai dengan cita-cita kalian. Oke, jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, like, dan komen, dan share juga ke teman-teman kalian yang butuh informasi ini. Takumi, Entrust the future. Alhamdulillah. masih tag lagi mas.